Shalom, selamat pagi, siang, dan malam kepada saudara-saudara yang saya kasihi. Saya mohon maaf karena mencoba membuat YouTube ini tidak bermaksud negatif, hanya bermaksud baik. Ini saya lakukan karena ada perdebatan di media sosial. Ketika seseorang atau banyak orang mengupload persoalan pribadinya di media sosial, maka orang lain menganggap itu adalah tindakan yang kurang bijak, kurang tepat. Ada yang menganggap bahwa Tuhan tidak ada di media sosial, Tuhan tidak ada di Facebook. Mungkin itu karena kejengkelan saja mungkin. Saya mau sampaikan bahwa Tuhan ada dimanapun. Anda mau upload di Facebook, di Twitter, Tuhan mengetahui dan Tuhan mencatat itu. Hanya saya sarankan kepada saudara, ketika Anda membuat konten atau persoalan atau masalah pribadi dalam Facebook lalu orang menanggapi negatif, maka orang yang menanggapi negatif itu sudah berdosa. Hubungannya adalah ketika orang berdosa karena kita, itu namanya dosa sandungan. Untuk itu saudara, saya sarankan tidak perlu mengupload konten-konten persoalan pribadi, persoalan masalah pribadi di media sosial. Anda cukup mendatangi mentor saudara, maupun itu pendeta atau apapun. Karena kita dalam kehidupan kita harus ada beberapa mentor. Mentor religius, mentor karir, mentor kehidupan. Kalau di adat di Batak itu ada mentor kita, raja adat. Jadi ketika ada sesuatu hal kita tanya raja adat, itu mentor. Semakin banyak mentor kita, semakin bagus dan tertata hidup kita. Ya, untuk saudara-saudara yang menganggap negatif seseorang mengupload di Facebook, mari kita pahami. Mungkin saja maksudnya adalah supaya orang mengetahui dan orang bisa memberikan saran pendapat, dan supaya orang mengetahui supaya kita bisa mendoakan mereka. Itu mungkin. Tapi saya tidak membahas itu. Saya hanya mau sampaikan kepada orang yang penuh dengan beban, orang yang penuh dengan cobaan hidup. Seakan-akan tidak ada jawaban, seakan-akan tidak ada jalan baik, seakan-akan lemah, dan seakan-akan buntu sudah. Saya mau kasih tahu 4 nats Alkitab yang sangat dahsyat. Mudah-mudahan nats ini bermanfaat untuk menguatkan iman, semangat kita di dalam melaksanakan aktivitas. Yang pertama, Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Sudah dikatakan Matius 26 ayat 41. Pegang dan catat, berjaga-jaga dan berdoalah. Setiap menit, setiap detik, setiap kesempatan, berjaga-jaga dan berdoalah supaya cobaan tidak masuk. Karena badan kita ini lemah. Yang kedua, Yakobus 1 ayat 2-3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap iman itu menghasilkan ketekunan. Yakobus 1 ayat 2-3. Anggap sebagai kebahagiaan. Setiap persoalan itu anggap sebagai kebahagiaan. Oh, ini kebahagiaan, ini tantangan. Tantangan menjadi peluang. Itu maksudnya ini. Ada cobaan, oh ini harus kita sadar. Kita pahami dulu, karena kita sudah berjaga-jaga dan berdoa, kita pahami. Oh ini tantangan, oh ini cobaan, anggap bahagia, kebahagiaan. Oh ini permainan. Karena kalau kita tuntas menghadapi cobaan ini,
maka menghasilkan ketekunan buat kita. Yang ketiga, 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Kamu tidak dibiarkan dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Wow, jaminan Tuhan. Asal teguh saja, hadapi dengan senyum, berdoa dan berjaga-jaga. Hadapi, anggap ini sebuah kebahagiaan. Tekun. Tuhan tidak akan membiarkan pencobaan itu mengalahkan. Ingat itu. Ini jaminan Alkitab. Tuhan berikan semua. Jadi Anda jangan lemah. Tidak usah sibuk di media sosial mengenai masalah pribadi hidup. Tidak usah. Datang kepada Tuhan, datang kepada mentor dan pendetanya. Yang keempat, Yakobus 1 ayat 12 sampai 18. Ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara, halo. Jaminan akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yang mengasihi Dia ini saya tanda. Tuhan ada mengatakan dalam firman, jika engkau mengasihi orang lain sama dengan mengasihi aku. Kata Tuhan, jika engkau menolong orang yang paling lemah ini, maka engkau sudah menolong aku. Jadi mengasihi Tuhan di sini adalah mengasihi Tuhan sesungguhnya dan mengasihi manusia sesama umat manusia. Jangan salah menanggapi. Yang ayat yang ke-13, Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan itu datangnya dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Kadang-kadang kita salah. Kalau ada masalah, itu dianggap pencobaan, datangnya dari Tuhan. Saudara, ujian dan cobaan berbeda. Kalau ujian itu datangnya dari Tuhan, kalau pencobaan datangnya dari iblis. Pencobaan yang dilakukan kepada Yesus Kristus di atas bukit. Ujian yang diberikan Tuhan kepada Abraham untuk mengorbankan anaknya untuk persembahan kepada Tuhan, itu beda. Tujuan ujian memperkuat iman kepada Tuhan, tujuan pencobaan untuk menjauhkan kita daripada Tuhan. Ayat yang ke-14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret, dipikat olehnya. Jadi pencobaan itu lebih kuat dari badan kita, dari tubuh kita yang lemah. Ketika kita melihat orang lain rumahnya lebih besar dari kita iri. Ketika kita melihat orang lain lebih bagus rumahnya, kita ingin bagus rumah kita, sehingga kita melakukan negatif. Kita melakukan korupsi supaya bagus rumah kita. Atau melihat semua orang punya mobil, ada keinginan daging, ingin kita memiliki mobil yang lebih bagus, yang bagus, sehingga kita mengambil hak-hak orang lain. Ini keinginan daging. Hindari itu, karena memang dikatakan bahwa pencobaan itu lebih besar dari tubuh kita, karena tubuh kita ini lemah. Ayat yang ke-15. Dan apabila keinginan itu sudah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara, pernah saya katakan,
Ini hati kita ini harus kita isi dengan hal yang positif, firman Tuhan, hal-hal yang baik, sehingga yang keluar ini memerintahkan pikiran, dan pikiran memerintahkan mulut dan menggerakkan tubuh untuk melakukan hal positif. Di sini harus kita buat hal-hal yang baik supaya tidak melakukan hal-hal dosa. Karena jelas kalau kita sudah melahirkan maut, tidak ada jalan keselamatan, kebaikan untuk kita selanjutnya. Yang ke-16, saudara-saudara yang kukasihi, jangan sesat. Yang ke-17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saudara, kalau Anda mengalami hal yang baik, hal yang positif, pastikan itu dari Tuhan. Jangan pernah Anda menganggap ketika Anda dapat sesuatu hal yang baik, itu karena Anda pernah ke dukun, itu karena ada pertolongan siapa-siapa yang hitam, yang dunia-dunia hitam. Tidak, itu yang baik itu selalu datangnya dari Tuhan. Pastikan itu. Tuhan hadir pada saat Anda kesusahan, tapi teguh berdoa, berjaga-jaga terus. Yang ke-18, atas kehendaknya sendiri Ia telah menjadikan kita firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Kalau di orang Batak ini selalu berlomba jadi anak sulung. Ketika saya katakan saya Pandiangan, mungkin ini canda. Kalau saya katakan perkenalan nomor berapa Anda, kalau saya katakan nomor 17, seseorang itu bahkan mengatakan, oh saya nomor 16, supaya dia lebih tinggi, supaya sulung. Bahkan dalam Alkitab juga, sampai badannya digeluri dengan bulu-bulu domba, karena anak sulungnya itu berbulu, anak yang bungsunya tidak berbulu, sehingga bulu domba taburi di tangan, diberikan kepada bapaknya supaya diberkati. Memang berlomba saat ini untuk menjadi anak sulung. Tapi jelas dalam Yakobus dikatakan Anda bisa menjadi anak sulung, apakah Anda ada kedua, ketiga, atau bungsu. Anak sulung yang dimaksud adalah supaya dipenuhi dengan berkat, menjalankan 4 poin nats Alkitab tadi. Mari pahami ayat ini, mari pedomani Alkitab ayat-ayat yang 4 ini, dalami dan laksanakan. Semoga bermanfaat kepada saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu sekalian, dan adik-adik sekalian. Kalau konten ini bermanfaat, bagikan kepada orang lain supaya kita dipenuhi oleh kebaikan. Tuhan mengasihi saya mengasihi Anda, dan Yesus mengasihi kita semua dan saudara. Amin. Shalom. Bye-bye.